Yuk. Bab 1021 sampai bab 1024, Li Fugui tersenyum. Satu suntikan saja sudah membuat domba jantan Lina berubah drastis. Sepertinya kalau ingin ganti wanita perlu suntikan. Gongyang Lina melihat senyuman buruk di wajah Li Fugui dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tertawa?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya tersenyum santai, jangan terlalu memikirkannya. Selain itu, kamu mengucapkan kata-kata makian, kendalikan saja, dan aku tidak akan membiarkanmu mengubahnya dalam semalam." Gongyang Lina cemberut dan berkata, "Kalau begitu, jika aku memberitahumu, apakah kamu masih akan memukulku?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan tersenyum cerah. Dia berkata, "Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Haha, oke, jaga apinya. Saya akan keluar untuk mencari makanan, mengisi perut saya. Kita akan pergi ke kuil Yuksu, kota Honghe, istana Honghe." Tidak diragukan lagi, itu adalah malam tanpa tidur lagi bagi keluarga Ram. Gongyang Kaitai terbangun dari mimpi buruknya lagi dan melihat keenam putranya berdiri di aula utama. Gongyang Kaitai memiliki kegelisahan di matanya dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan Xiaona?" Putra tertua Gongyang Sanshui menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Belum, kami telah menjungkir balikkan kota Honghe. Tidak ada tanda-tanda ini dua orang." Gongyang Kaitai mengangguk dan melanjutkan, "Mayat-mayat itu." Gongyang Sanhe berbisik, "Kami belum menemukan dari mana mayat itu berasal. Kami juga belum menemukan pembunuhnya. Tidak ada jejaknya. Tapi ayah, saya rasa bahwa mereka yang membunuh orang-orang ini kemungkinan besar adalah pejuang kuno. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menangani hal semacam ini dengan sempurna." Gongyang Kaitai sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin, "Sekarang di kota Honghe, hanya ada 3 jenis prajurit kuno, terlebih lagi, tidak mungkin orang-orang dari Yuksuguan datang ke kota Honghe kita untuk membunuh orang. Artinya, apakah orang-orang kita sendiri yang menyebabkan masalah, atau apakah orang-orang dari Biro ke-6 menghalangi?" Yang Sanhe memilih untuk tetap diam, karena dalam hatinya dia tahu bahwa apapun yang salah dengan kedua poin tersebut, akan sangat mempengaruhi hubungan kedua pihak. Lebih penting lagi, dia takut saudara-saudaranya mempunyai niat berbeda. Selama bertahun-tahun, ke-6 bersaudara ini kelelahan lahir dan batin akibat masalah ahli warisnya. Bagi mereka semua merasa siapapun yang menjadi kepala keluarga kelak tidak menjadi masalah. Yang penting garis keturunan keluarga Ram mereka bisa terus berlanjut. Oleh karena itu, keluarga Gongyang adalah bunga yang aneh di antara keluarga kaya. Justru karena itulah keluarga Gongyang dapat bersatu dan mendominasi kota Honghe. Tidak ada keluarga lain yang bisa menjadi besar di kota Honghe, apalagi yang lain. Keluarga dapat mengambil keuntungan situasi dan mengalahkan keluarga Gongyang mereka. Namun jika kecurigaan sang ayah barusan ternyata benar, berarti hubungan antar kakak beradik tersebut tidak sedalam yang dibayangkan. Di antara ke-6 bersaudara tersebut, banyak sekali orang gila yang memata-matai posisi kepala keluarga. Dan di masa kritis ini, jika saudara-saudara tidak bisa bersatu, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kedua bersaudara itu saling berpandangan, namun tidak ada yang berbicara terlebih dahulu. Gongyang Kaitai sangat mengenal putra-putranya. Selama bertahun-tahun, demi perdamaian jangka panjang dan stabilitas keluarga, ia telah menempatkan seorang informan di depan setiap putranya. Bukan karena ia sebagai seorang ayah tidak bisa mempercayai anak-anaknya, melainkan karena keluarga Gongyang terlalu besar, dan dalam sejarah yang panjang, tak terhitung banyaknya keluarga yang hancur akibat perpecahan. Selama lebih dari 10 tahun, tidak satupun informan tersebut pernah melaporkan kepadanya bahwa ada seorang anak laki-laki yang bersiap untuk merebut posisi kepala keluarga. Jadi, masalah kemungkinan besar akan terjadi pada game ke-6. Pikirkan baik-baik, pada game ke-6, tampak 2 wakil direktur dan 2 kapten berada di Istana Sungai Merah, namun tidak ada satupun anggota tim ke-7 yang datang. Jika hal tersebut dilakukan oleh anggota tim ke-7, berarti telah terjadi konflik besar di game ke-6.
Pikirkan ini. Gong Yang Kaitai tidak lagi berani memikirkannya. Dia menarik napas dalam-dalam, setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, dia berkata kepada keenam putranya, "Jangan saling curiga. Saya mungkin sudah tahu siapa yang melakukan ini. Dengan cara ini, Anda dapat terus menyelidiki keberadaan Xiaona. Selain itu adalah sebaiknya kirim orang-orang pergi ke kuil Yuxu untuk mencari tahu." Setelah mengatakan ini, Gong Yang Sancheng tampak khawatir dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, inilah yang saya takuti sekarang. Kami telah mencari ke seluruh kota Honghe, tetapi Xiaona tidak ada di manapun ditemukan. Selain itu, saya mendengar bahwa Li Fugui datang ke kota Honghe kali ini untuk pergi ke kuil Yuxu. Jika dia tidak mengetahui hubungan antara kami dan kuil Yuxu dan membawa Xiaona ke gunung Yuxu, saat itu, dia mungkin akan melakukannya. Sebelumnya mereka mengambil tindakan melawan kami di game ke-6. Keluarga Gong Yang kami akan bertarung sengit lagi dengan Yuxu Guan." Gong Yang Kaitai tampak serius. Inilah yang paling dia khawatirkan saat ini. Namun banyak hal telah terjadi, dan apa yang harus dihadapi sendiri. Setelah menundukkan kepala dan berpikir sejenak, Gong Yang Kaitai melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, putaran ke-6 masih di kota Honghe. Kita telah menjadi satu dengan jutaan orang di kota Honghe selama bertahun-tahun. Itu adalah Yuxu Guan yang ingin menghancurkannya. Saya rasa kami tidak akan berdiam diri di game ke-6. Dia mengatakan ini, tapi hati Ram Kaitai masih penuh dengan kekhawatiran. Wakil Direktur Ming mengatakan kemarin bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menolongnya. Namun kini, seorang pengkhianat telah muncul di ronde ke-6. Jika pertarungan sengit benar-benar dimulai, Wakil Direktur Ming akan mati sebelum dia dapat mengambil tindakan. Juga, salah satu dari kalian dapat mengundang Xiao Ming. Aku akan sarapan bersamanya." Gong Yang Sanhe berbalik dan berjalan keluar pintu. Sesaat, Gong Yang Sanhe membawa Wakil Direktur Ming ke aula belakang. Di meja makan yang terbuat dari nanmu emas, hanya ada susu, telur, dan roti paling sederhana. Beberapa saudara lainnya sudah pergi. Satu-satunya orang yang duduk di meja makan adalah Gong Yang Kaitai. Melihat Wakil Direktur Ming memasuki pintu, Gong Yang Kaitai melambaikan tangannya ke Gong Yang Sanhe dan berbisik, "Pergi dan lakukan pekerjaanmu, selama Xiao Ming ada di sini." Gong Yang Sanhe mengangguk dan mundur. Begitu pintu ditutup, Gong Yang Kaitai melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Duduklah." Wakil Direktur Ming mengucapkan terima kasih, tetapi tidak ada senyuman di wajahnya. Lagi pula, sejauh ini belum ada kabar tentang Xiaona, jadi bagaimana dia bisa tersenyum? Harus keluar. Gong Yang Kaitai secara alami menyembunyikan senyumannya, meletakkan telur di tangannya, bersandar di kursi, dan menghela nafas sedikit. "Xiao Ming, awalnya aku berencana untuk menyelesaikan makan, tapi sekarang aku tidak punya niat untuk makan. Lebih baik aku pergi dulu. Ayo bicara. Setelah itu, ayo makan pelan-pelan." Wakil Direktur Ming mengangguk, berpura-pura penuh perhatian. Gong Yang Kaitai menatap mata Wakil Direktur Ming dan berbisik, "Beberapa dari Anda sengaja membuat masalah." Kata-kata itu jatuh ke tanah. Wakil Direktur Ming juga tidak terkejut. Faktanya, sejak kembali tadi malam, dia sudah memikirkan tentang apa yang terjadi pada mayat-mayat yang muncul satu demi satu ini. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa dia ungkapkan. Melihat pertanyaan Gong Yang Kaitai, Wakil Direktur Ming hanya tersenyum lembut dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Paman, apa yang dapat saya lakukan terhadap hal semacam ini?" Melihat ekspresi wajah Wakil Direktur Ming, Gong Yang sudah menebak pikiran pihak lain. Dia dengan ragu-ragu bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda?" Wakil Direktur Ming tersenyum pahit dan berkata, "Paman, jika Anda benar-benar ingin membantu saya sekarang, maka teruslah menunggu." Ekspresi wajah Gong Yang Kaitai perlahan-lahan dia mengeras, sedikit mengernyit dan berkata, "Tunggu, kapan kita akan menunggu?" "Xiao Ming, bisakah kamu memberitahuku orang seperti apa Li Fugui ini? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah Presiden Konferensi Pengobatan Spiritual.
Tapi ini di balik konferensi obat mujarab, itu kuil Yuksu. Saya sekarang takut Xiaona akan dibawa ke Gunung Yuksu. Keluarga Gongyang kami berseteru dengan kuil Yuksu. Sejujurnya, mengapa keluarga kami mencapai tingkat ketiga, di antara 3 generasi? Hanya Xiaona telah mencapai usia 18 tahun. Itu karena dia dikutuk oleh Yuksu Guan untuk merebut sumber daya Yuanxi. Setelah bertahun-tahun, keluarga Gongyang kami sekarang melihat generasi ketiga. Ini adalah satu-satunya bibit yang tersisa. Di saat ini, mata Gongyang Kaitai berkaca-kaca. Setelah mendengar kata-kata ini, Wakil Direktur Ming menjadi semakin tertarik dengan konflik antara keluarga Gongyang dan Yuksu Guan. Tetapi jika Gongyang Kaitai tidak memberitahunya tentang hal semacam ini, dia tidak bisa menanyakannya secara langsung. Paman, saya tidak yakin tentang beberapa hal, tapi saya punya pertanyaan. Jangan marah jika saya memberitahu Anda, Wakil Direktur Ming berkata dengan hati-hati, tetapi matanya selalu tertuju pada wajah Gongyang Kaitai. Wajah Gongyang Kaitai tidak menunjukkan banyak emosi, dia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, katakan padaku, apa yang ingin kamu tanyakan, Wakil? Direktur Ming berkata terus terang, saya tahu tentang kuil Yuksu. Itu Zenger The Eight Classics, sebuah sekte tersembunyi yang membentang selama beberapa abad. Keberadaan yang begitu kuat, mereka memiliki konflik denganmu, ini. Meskipun dia belum selesai berbicara, Gongyang Kaitai memahami apa yang dikatakan Wakil Direktur Ming, maksudnya. Alih-alih marah, ia justru menunjukkan ekspresi agak bangga di wajahnya dan berkata dengan cukup bangga, ya, dari segi kekuatan, memang mudah bagi Yuksu Guan untuk membasmi keluarga Gongyang kita. Saya juga akui, di keluarga Gongyang kita, saya yang paling kuat, tetapi saya hanya seorang prajurit kuno di tahap awal inti emas. Tetapi, kuil Yuksu berbeda. Ada rumor bahwa penguasa kuil Yuksu saat ini telah mencapai tingkat kekuatan tahap akhir dari inti emas. Anda juga seorang pejuang kuno, dan Anda harus tahu betapa sulitnya menembus level setelah bawaan. Adapun master tahap inti emas di kuil Yuksu, tidak ada 100, tetapi juga 80. Dalam hal ini, Yuksu Guan tidak perlu melakukan trik kotor seperti mengutuk orang untuk berurusan dengan kita. Wakil Direktur Ming mengangguk dan berkata, ya, itulah yang membuat saya penasaran. Paman, bisakah Anda memberitahu saya, apakah kuil Yuksu ini memiliki kelemahan di tangan Anda? Di permukaan, Wakil Direktur Ming terus-menerus menjelajahi situasi kuil Yuksu. Tapi sebenarnya, Wakil Direktur Ming terus-menerus menanyakan tentang kartu truf keluarga Gongyang. Lagi pula, mampu berkembang ke tingkat yang begitu kuat di bawah pengawasan Yuksu Guan dan tidak dikendalikan oleh Yuksu Guan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh keluarga biasa. Bahkan perusahaan sekuat perusahaan konferensi pengobatan spiritual diperintahkan oleh Yuksu Guan. Meskipun Wakil Direktur Ming berhati-hati, pikirannya sekilas tertusuk oleh Gongyang Kaitai menghadapi pertanyaan Wakil Direktur Ming. Gongyang Kaitai hanya tersenyum ringan, bangkit dan berjalan keluar pintu, dan berkata kepada Wakil Direktur Ming berkata, Xiao Ming, saya akan memberitahu Anda apa yang perlu Anda ketahui. Oke, cepat sarapan, datanglah setelah makan, saya akan menunggu bersama Anda untuk hari lain hari ini. Selain itu, Wakil Sun akan menunggu Anda nanti. Direktur ada di sini, saya harus berbicara baik dengannya. Wakil Direktur Ming merasa gugup. Saya berpikir, ternyata itu adalah seekor rubah tua. Dia sangat berhati-hati, tetapi pihak lain masih mengetahui pikirannya. Untungnya, lelaki tua itu sepertinya tidak menyalahkannya. Kalau tidak, dia mungkin harus membayar harga yang sesuai untuk rasa penasarannya. Melihat sarapan di atas meja, Wakil Direktur Ming tentu saja tidak berniat makan, dan mengikuti Gongyang Kaitai ke aula utama. Namun tak lama kemudian, Wakil Direktur Sun diundang. Berbeda dengan Wakil Direktur Ming yang tunduk di depan Gongyang Kaitai, Wakil Direktur Sun memiliki aura sebagai Wakil Direktur Biro ke-6. Begitu memasuki aula, dia memandang Gongyang dengan ekspresi hangat dan marah. Tuan, saya bertanya-tanya mengapa Anda meminta saya datang ke sini pagi-pagi sekali. Gongyang Kaitai tidak merasa kesal,
Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Wakil Direktur Sun duduk terlebih dahulu. Wakil Direktur Sun duduk di kursi di satu sisi, dengan sedikit ketidaksenangan di alisnya. "Pak Tua, jika ada yang ingin Anda katakan, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Kami sudah berada di sini di Istana Sungai Merah Anda selama sehari, dan saya tidak tahu kapan Anda berencana untuk menyerah. Bagaimana kalau kita pergi?" Ketika ditanya, Gong Yang Kaitai berkata dengan nada meremehkan, "Bukankah seharusnya Anda yang memiliki keputusan akhir ketika Anda ingin pergi?" Deputi Direktur Sun tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia berdiri dan berkata, "Baiklah, jika itu masalahnya, saya akan pergi sekarang." Gong Yang Kaitai tidak menghentikannya. Dia hanya menatap Wakil Direktur Sun yang berjalan menuju pintu. Hati Wakil Direktur Ming penuh dengan keraguan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Gong Yang Kaitai, dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah sebelum Xiaona kembali. Tepat saat aku penasaran, Wakil Direktur Sun yang datang ke pintu tiba-tiba berhenti, sedikit mengernyit, berbalik dan memandang Gong Yang Kaitai. "Tuan Gong Yang tua, apakah Anda benar-benar akan melepaskan saya?" Gong Yang Kaitai menunjukkan senyuman aneh di bibirnya dan melambaikan tangannya, berkata, "Ayo pergi, saya tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu ingat, jika kamu keluar dari sini, aku khawatir kamu tidak akan bisa menjelaskan beberapa hal." Setelah mengatakan ini, ekspresi wakil wajah Direktur Sun jelas berubah. Variasi, dia sedikit mengernyit, dengan sedikit kepanikan di matanya. "Pak Tua, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apalagi yang tidak bisa saya jelaskan dengan jelas. Haha, saya datang jauh-jauh ke kota Honghe untuk menyelesaikannya dengan benar. Singkirkan semua konflik." Ki Kuai Kuipo. Gong Yang Kaitai mencibir dan berkata, "Selesaikan konflik atau ciptakan konflik, tidak ada yang tahu." Beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Wakil Direktur Sun dan dia menatap Gong Yang Kaitai adalah tentang menjadi marah. Tetapi Gong Yang Kaitai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Wakil Direktur Sun, jangan khawatir, saya hanya bercanda dengan Anda. Ngomong-ngomong, bisakah Anda terbiasa tinggal di sini? Jika tidak, Anda bisa membawanya naik dan saya akan meminta seseorang menyesuaikannya untuk Anda." Wakil Direktur Ming akhirnya melihat tujuan sebenarnya dari Gong Yang Kaitai. Mengundang Wakil Direktur Sun untuk datang jelas berarti dia berusaha mengalahkan pihak lain. Adapun Gong Yang Kaitai, meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa masalah mayat itu ada hubungannya dengan Wakil Direktur Sun, tidak ada bukti saat ini dan dia tidak bisa menudingnya secara langsung. Tetapi jika dia tidak memberitahunya, Wakil Direktur Sun akan mengira dia mudah dibodohi. Saat ini mereka hanya membunuh beberapa orang yang tidak penting untuk menimbulkan konflik. Namun kedepannya Wakil Direktur Sun akan semakin berani. Siapa yang tahu kalau bajingan ini akan melakukan hal gila lainnya. Apa yang dapat dilihat oleh Wakil Direktur Ming, secara alami dapat dilihat oleh Wakil Direktur Sun. Namun, dia tidak dapat memahaminya sekarang. Dia secara pribadi meminta Sun Shou Yuan untuk melakukan ini. Selama dia melakukannya sesuai rencananya, itu akan menjadi sempurna. Tidak peduli seberapa kuat domba jantan ini, mustahil untuk menebak bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Namun kini Gong Yang Kaitai sepertinya sudah mengetahui dalang di balik layar tersebut. Alasan kenapa mereka belum mengungkapnya sekarang mungkin karena Xiaona belum ditemukan. Hanya membayangkan, jika Xiaona benar-benar kembali dengan selamat, bahkan jika keluarga Rams tidak menyelidikinya, mereka pasti akan menyelidiki masalah ini secara mendalam di ronde ke-6. Ki Kuai Chuo. Memikirkan hal ini, keringat dingin mengucur di punggung Wakil Direktur Sun. Namun wajahnya masih setenang air, dan dia tersenyum pada Gong Yang Kaitai dan berkata, "Pak Tua, terima kasih atas perhatian Anda. Hidup saya di sini tidak berbeda dengan rumah saya sendiri. Selain itu, meskipun Anda baik-baik saja di kota Honghe, air sudah naik, tetapi kota Honghe hanyalah satu dari ratusan kota di Tiongkok. Apakah yang saya katakan masuk akal?" Wakil Direktur Sun sangat cerdas. Dia tidak mengungkit ining ke-6. Tapi dia menggunakan kata-kata ini untuk memberitahu Gong Yang Kaitai bahwa meskipun keluarga Gong Yang Anda hebat di kota Honghe,
Game ke-6 kami bertanggung jawab atas keselamatan seluruh Tiongkok. Wajah Gong Yang Kaitai setenang air, dia mengangguk dan tersenyum. Perkataan Wakil Direktur Sun masuk akal. Kota Honghe ini adalah wilayah Tiongkok, dan saya juga salah satu dari jutaan orang di Tiongkok. Jika Anda mengatakan ini, kami tetap saja kita benar-benar satu keluarga. Kamu tinggal di sini bersamaku harusnya sama dengan tinggal di rumahmu sendiri. Bagi orang di level ini, setiap kalimat, bahkan setiap kata, adalah pedang tajam, secara langsung pedang yang bisa menembus hati lawan. Setelah Gong Yang Kaitai mengatakan ini dengan nada meremehkan, dia tersenyum kepada Wakil Direktur Sun dan berkata, "Wakil Direktur Sun, saya sedikit lelah, saya diganggu oleh beberapa hal yang berantakan tadi malam dan hampir tidak bisa tidur." Dia mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Sesaat, ketika Wakil Direktur Sun kembali ke kamarnya dan baru saja masuk melalui pintu, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke arah Sun Shaoyuan yang sedang bermain game di depannya. Dia berteriak dengan marah, "Katakan padaku, apakah kamu melakukan apa yang aku katakan tentang masalah ini? Apa, juga, bisakah anggota tim ke-7 tidak masuk kerja selama 2 hari terakhir?" Meskipun Sun Shaoyuan tidak tahu apa yang baru saja dikatakan kakak tertuanya dan Gong Yang Kaitai. Namun dari sudut pandang kakak laki-laki tertuanya, dia mungkin bisa mengetahui bahwa kedua orang itu pasti sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting tadi, dan kemungkinan besar kakak laki-laki tertuanya akan marah selama percakapan tersebut. Pikirkan ini, Sun Shaoyuan berkata dengan cepat, "Saudaraku, saya melakukan segalanya sesuai pengaturan Anda, dan semua saudara saya baik-baik saja sekarang, dan tidak ada yang ditemukan." Dahi Wakil Direktur Sun ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia berkata dengan keras, "Kentut, jika kamu tidak menyadarinya, mengapa Gong Yang Kaitai tahu bahwa aku adalah dalang masalah ini?" Sun Shaoyuan terkejut. Ada ketakutan di matanya, dan dia bertanya dengan cepat, "Saudaraku, apa yang kamu katakan? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin." Gong Yang Kaitai tidak memiliki kewaskitaan dan telinga, bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Wakil Direktur Sun berkata dengan keras. Dia berkata, "Sun Shaoyuan, izinkan saya memberitahu Anda, Anda hanyalah sepupu saya. Anda dapat memberi saya perhatian ketika melakukan hal-hal tertentu. Anda tahu betapa pentingnya hal-hal yang saya atur untuk Anda. Setelah masalah ini tersebar, biarkan sendirian aku tidak bisa melindungimu. Bahkan jika semua wakil direktur biro ke-6 maju, kamu akan mati." Sedikit yang mereka tahu, ketika Wakil Direktur Sun mengucapkan kata-kata ini, dia sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Namun saat ini, situasi keseluruhan masih belum diputuskan. Kali ini saya datang ke kota Honghe dengan tergesa-gesa dan tidak membawa teman dekat. Satu-satunya yang tersedia di sekitarnya adalah 7 tim yang dipimpin oleh Sun Shaoyuan. Ketika Wakil Direktur Sun melihat tubuh Sun Shaoyuan sedikit gemetar, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Wakil Kapten tim ke-7 Anda adalah Xiao Qin, kan?" Sun Shaoyuan dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap kakak laki-lakinya dengan pandangan kengerian di wajahnya, lalu dia menendang kakinya, begitu lembut. Dia berlutut tepat di depan Wakil Direktur Sun, "Saudaraku, saya benar-benar melakukan segalanya sesuai instruksi Anda. Tolong jangan menyakiti saya, sebelum Sun Shaoyuan bisa menyelesaikannya." Senyuman pahit muncul di wajah Wakil Direktur Sun, dan dia tampak sedikit marah dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Kamu adalah sepupu saya, dan sekarang saya adalah Wakil Direktur. Jika masalah ini ditangani dengan baik, maka itu adalah Wakil Eksekutif Direktur. Dan apakah Anda tidak tertarik dengan posisi Wakil Direktur yang kosong? Anda juga tahu aturan biro ke-6 kami. Jika kami tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk menggantikan Anda, saya akan memberi Anda posisi Wakil Direktur. Bahkan jika saya memperjuangkan posisi itu, Anda tidak dapat mempertahankannya. Maksud saya, apakah Anda mengerti?" Meskipun Wakil Direktur Sun mengatakan ini dengan tulus, tapi Sun Shaoyuan sudah mengikuti kakak tertuanya selama berapa tahun,
Bagaimana mungkin dia masih belum tahu emosinya? Apa yang terjadi di kota Honghe kali ini tidak hanya berdampak pada game ke-6, tapi juga berdampak langsung pada keluarga Gongyang, bahkan kini samar-samar terlibat di Yuksuguan. Segalanya telah berkembang menjadi situasi yang tidak terkendali. Poin paling kritis saat ini adalah Li Fugui. Jika Li Fugui benar-benar bisa membunuh Gongyang Lina, ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Saat itu, Wakil Direktur Ming dan Li Fugui pasti sudah tamat. Kehidupan dan kematian Li Fugui menjadi tidak diketahui. Dan bahkan jika Wakil Direktur Ming tidak dieksekusi, statusnya akan anjlok di game ke-6. Tetapi bagaimana jika Li Fugui membawa Gongyang Lina kembali tanpa cedera, dan juga membantu keluarga Gongyang untuk benar-benar mematahkan kutukan legendaris tersebut? Dialah yang menderita. Dengan kepribadian kakak tertuanya, dia pasti akan memilih seseorang untuk menjadi pendukungnya, dan kemungkinan besar orang tersebut adalah dia. Tepat ketika Sun Shaoyuan memikirkan hal ini, Wakil Direktur Sun berkata perlahan, "Sepupu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Anda harus berhati-hati tentang masalah ini sekarang. Anda dan saya adalah saudara, dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengambil ini. Orang yang disalahkan, tetapi Xiao Qin berbeda. Dia tidak ada hubungannya denganmu atau saudaraku. Dan beberapa hari yang lalu, aku juga mendengar bahwa Xiao Qin telah melakukan kontak dengan Wakil Direktur Ming. Anjing jenis ini merangkak ke dalam dan keluar. Jika kamu tetap di tim ke-7, aku sangat takut kamu akan dikhianati olehnya suatu hari nanti. Jadi menurutku kamu bisa membiarkan dia datang ke Istana Sungai Merah dulu. Jika perlu, aku akan mendorongnya keluar. Bagaimanapun, dia juga wakil kapten. Di game ke-6, masih ada bobotnya." Sun Shaoyuan merasa sangat lega saat mendengar ini. Melihat Wakil Direktur Sun, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa kakak laki-lakinya sangat disayanginya. Dengan kakak laki-laki yang menonton dari depan, dia berada di game ke-6, apalagi yang perlu ditakutkan? "Saya sedang berpikir seperti ini." Sun Shaoyuan bertanya kepada Wakil Direktur Sun dengan wajah gembira, "Saudaraku, beritahu saya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya dalam masalah ini?" Menghadapi pertanyaan, Wakil Direktur Sun tersenyum lembut dan berkata, "Jika kamu melakukan ini, kamu akan memanggil Xiao Qin kepadaku hari ini. Jika perlu, aku bisa membiarkan dia maju secepat mungkin." Sun Shaoyuan tidak lagi berpikir terlalu banyak dan berbicara di depan. Sun Wakil Direktur mengeluarkan ponselnya di depannya dan menghubungi nomor Xiao Qin. "Mari kita bicara tentang Li Fugui." Mereka makan sebentar bersama Gongyang Lina di gunung, lalu membawa kedua ular spiritual itu dan menyusuri lereng gunung. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka tiba di pintu masuk utama kuil Yuksu. Berbeda dari apa yang dipikirkan Li Fugui sebelumnya, dia berpikir bahwa sekte tersembunyi seperti kuil Yuksu seharusnya memiliki rumah yang sangat megah dan mendominasi. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk utama, dia melihat sebuah batu biru besar setinggi 5 meter diletakkan di tangan kirinya. Di salah satu sisi batu biru itu hanya ada tulisan Yuksuguan yang tertulis miring. Di belakang batu biru itu ada tangga batu yang mengarah langsung ke puncak gunung. Di kedua sisi tangga batu, pohon pinus hijau meneteskan air hijau. Berbeda dengan gunung di belakang, di depannya terdengar kicauan burung dan wangi bunga memenuhi udara. Lihat situasi ini, Li Fugui sedikit kecewa. Dia berdiri di depan batu biru besar dan tertawa pelan. "Saya pikir itu akan menjadi tempat yang besar, tapi saya tidak menyangka itu akan kalah dengan kuil di puncak gunung di kampung halamanku. Untuk tempat seperti ini, berapa banyak orang yang bisa tinggal di puncak gunung? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berlatih setiap hari." Mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Gongyang Lina sedikit mengernyit dan menurunkan suaranya dan berkata, "Fugui, sulit untuk mengatakannya. Mungkin tidak terlihat banyak dari pintunya, tapi ada dunia yang berbeda di dalamnya. Tidak, bagaimanapun, ini adalah sekte yang relatif kuat di antara sekte yang tersembunyi, dan tidak mungkin kumuh seperti yang kamu lihat." Li Fugui tersenyum nakal, mengulurkan tangannya, meraih tangan giok Gongyang Lina,
dan tersenyum. Berkata, "Yah, ini masuk akal, kalau begitu ayo masuk dan mencari tahu." Gongyang. Lina menunjukkan rona merah di wajahnya. Dia selalu merasa Li Fugui memiliki makna yang lebih dalam ketika dia mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Tapi dia tidak bisa menebak apa maksudnya secara spesifik. Namun, tepat ketika Li Fugui menarik Gongyang Lina dan hendak melintasi batu biru dan menaiki tangga batu, dia tidak ingin mengangkat kakinya dan menendang penghalang tak terlihat. Penghalang ini tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi seperti hantu yang menabrak tembok, penghalang ini menghalangi Yuxu Guan dari dunia luar. Lihat situasi ini, Li Fugui tiba-tiba menjadi tertarik. Dengan senyuman cerah di bibirnya, dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut, dan melihat dinding yang tampak seperti jasper tanpa cacat muncul di hadapannya. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Gongyang Lina, dan dia berkata, "Dengar, aku baru saja mengatakan ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Bagaimana kita bisa masuk sekarang?" Li Fugui melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang keluar untuk menyambut dia, melihat tidak ada bangunan lain. Setelah berpikir sejenak, dia berkata terus terang kepada Gongyang Lina, "Kalau begitu, kamu mundur dulu." Gongyang Lina langsung memahami pikiran Li Fugui, dan dia buru-buru berkata, "Fugui, jangan main-main di sekitar. Ayo, ini kuil Yuxu, bukan di tempat lain. Kamu berencana untuk menerobos penghalang orang lain saat pertama kali datang ke sini. Bukankah ini merusak tempat itu?" Meskipun Li Fugui juga merasa bahwa tindakan ini tidak pantas, dia punya tidak ada pilihan. Dia sudah ada di sini. Kamu tidak bisa kembalikan. Lebih-lebih lagi, saya sudah bertemu dengan wanita berbaju merah pagi ini. Menurut akal sehat, tidak mungkin orang di kuil Yuxu tidak mengetahui bahwa dia akan datang berkunjung hari ini. Hanya saja penduduk kuil Yuxu berargumen bahwa mereka sekarang adalah presiden konferensi ramuan. Bahkan jika pemilik kuil tidak keluar untuk menyambutnya secara langsung, paling tidak, dia harus mengirimkan beberapa pendeta Tao keluar, kanan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia ke sini. Bukankah pihak lain takut dia akan naik gunung dan masuk ke kamar tempat biarawati Tao itu tidur? Jangan takut. Meskipun itu tidak masuk akal, itu mereka yang pertama. Ini pertama kalinya aku membawamu ke sini. Jadi tidak ada yang keluar untuk menyambutmu. Itu saja. Sekarang aku melakukan hal seperti ini. Aku benar-benar berpikir bahwa aku, Li Fugui, akan berada di bawah kekuasaan mereka. Bukankah itu mungkin? Saat dia berbicara, Li Fugui mengedarkan energi di tubuhnya, mengepalkan tangannya, dan diam-diam melafalkan rumusnya. Ramlina sangat ketakutan. Dia tahu kekuatan Li Fugui, dan dia jauh lebih kuat dari dirinya. Melihat penghalang di depanku begitu kuat, agar tidak melukai diriku sendiri secara tidak sengaja. Ramlina juga dengan cepat mundur, setelah mencapai jarak aman. Li Fugui berteriak dengan marah. "Buka!" Kemudian cahaya keemasan keluar dari tangan Li Fugui. Ketika cahaya keemasan bersentuhan dengan penghalang berwarna kristal, itu mengeluarkan suara yang menggelegar. Penghalang di depannya langsung runtuh. Segera setelah itu, pemandangan di depanku berubah drastis dalam sekejap mata. Awalnya hanya berupa tangga batu berwarna biru kehijauan, namun kini tampak seperti pendopo yang menjulang tinggi dengan banyak penonton. Tangga batu biru biasa di depan kami telah berubah menjadi tangga marmer putih. Gerbang kuil Tao di depan kami tingginya lebih dari 10 meter. Di atas plakat tersebut, kami dapat melihat 3 karakter emas, kuil Yuxu. Di kedua sisi gerbang kuil Tao, ada 2 pendeta Tao kecil yang menjaga gerbang, Qi Kuai Kui. Xiao Li Fugui hanya melihat sekilas bahwa kekuatan kedua orang ini berada di tahap tengah Xiantian. Ketika kedua pendeta Tao kecil itu melihat hal ini, mereka tidak terkejut. Mereka hanya memperhatikan dengan seksama saat Li Fugui dan Gongyang Lina berjalan menuju gerbang gunung. Ketika dia mencapai posisi 3-5 meter dari mereka berdua, Li Fugui berhenti dan berkata kepada mereka, "Kalian berdua, adik laki-laki, saya Li Fugui, Presiden Konferensi Pengobatan Spiritual saat ini, saya datang ke sini untuk berkunjung tuan rumahmu.
Aku juga mendoakan yang terbaik untukmu. Masuk dan lapor." Dia baru saja selesai berbicara. Kemudian dia mendengar suara familiar datang dari pintu. "Tuan Li, saya minta maaf karena sedikit kecewa. Mengapa Anda tidak segera membuka pintunya?" Pembicaranya tidak lain adalah seseorang yang pernah bertemu Li Fugui selama ramuan kompetisi nasib Su Qingshu. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia melihat pintu gunung berwarna merah terang terbuka. Su Qingshu memimpin lebih dari 20 murid dan berjalan menuju pintu. Murid-murid yang mengenakan jubah Tao ini semuanya tampak seperti penganut Tao dan abadi, anggun, dan dunia lain. Intinya adalah, di antara kelompok murid ini, yang terlemah juga berada di tahap awal Xiantian. Lihat di sini, Li Fugui merasa sedikit cemas, meskipun dia sudah tertawa dan mengatakan bahwa kuil Yuxu memiliki begitu banyak guru sebelum dia datang. Dia tidak menyangka ada begitu banyak guru. Bahkan murid biasa ini sebenarnya adalah master tingkat bawaan. Jika ini adalah sosok tingkat tua, bukankah mungkin untuk menarik mereka keluar dan memiliki tingkat di atas inti emas? Tapi kekhawatiran tetaplah kekhawatiran. Dan Li Fugui tidak takut. Semakin kuat Yuxu Guan sekarang, semakin besar peluang Li Fugui untuk bertahan hidup. Kebenaran ini mudah dimengerti. Konferensi pengobatan spiritual adalah alat bagi Yuxu Guan untuk menghasilkan uang dan menyediakan pengobatan spiritual. Jika dia, presiden, tidak diakui oleh Yuxu Guan pasti akan menyingkirkannya sejak lama. Bersambung.